Oke, ini mungkin lagi di apa namanya di mute semua ya, jadi gak bisa jawab salamnya saya ya, termasuk Kak Wiko nih ya. Oke, perkenalkan ya, nama saya Kak Dini. Jadi di dalam bimbingan ini kalian bisa memanggil saya Kak Dini ya. Jadi saya yang membawai mapel literasi IPS. Nah, kalau gitu langsung saja. Di sini saya mau membahas soal-soal ya, soal-soal yang kurang lebihnya ya terkait tentang literasi IPS gitu. Izin share screen. Oke, namanya juga literasi ya. Jadi kita dipaksa untuk membaca, yang mana nanti di dalamnya itu terkandung materi-materi yang berbau IPS gitu ya. Oke, kita ke soal yang pertama. Oh ya, untuk pertemuan kita ya, selama kita bahas soal-soal gitu, mungkin agar enak ya, nanti kakak pengen kita masing-masing semuanya ada interaksi. Jadi kita sama-sama diskusi, yang mau jawab silakan. Tapi usahakan lingkungan sekitarnya tidak ramai ya. Jadi yang terdengar, yang saya dengar hanya suara adik-adik aja gitu ya. Paham maksudnya ya? Jadi nanti ketika kita diskusi soal gitu, nanti boleh ada suara-suara kalian ikut menjawab atau mungkin ikut berpartisipasi dalam diskusi gitu ya. Langsung saja di soal yang pertama, yaitu simaklah informasi berikut. Saya zoom dulu untuk soalnya ya. Langsung ya, jadi kalau ada soal literasi seperti ini, baiknya trik dari kakak nih, kalian langsung baca ke poin-poin dari soal yang diminta ya. Jadi seperti soal nomor satu ini, berdasarkan informasi di atas, pengaruh interaksi antar ruang kerjasama internasional WHO adalah, nah ini kan sudah langsung ke pertanyaan yang menjerumus gitu ya. Jadi ketika kalian sudah membaca ini, kalau kalian nggak tahu jawabannya, baru kalian mulai baca. Tapi memang baiknya tetap dibaca ya, agar mungkin ada poin-poin yang tidak kalian ketahui gitu. Nah, karena ini kita belum tahu bagaimana sih interaksi kerjasamanya WHO dan lain sebagainya, kita baca ya untuk soalnya dulu. WHO dan para mitranya berkomitmen mempercepat pengembangan vaksin COVID-19 sambil mempertahankan standar-standar keamanan tertinggi. Di masa lalu, vaksin dikembangkan melalui serangkaian langkah yang dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Saat ini, dengan mendesaknya kebutuhan akan suatu vaksin COVID-19, investasi keuangan dan kolaborasi ilmiah yang belum pernah ada sebelumnya menimbulkan perubahan-perubahan dalam pengembangan vaksin. Perubahan ini berarti penelitian dan pengembangan dilakukan secara paralel, sambil mempertahankan standar-standar klinis dan keamanan yang ketat. Sebagai contoh, beberapa uji klinis mengevaluasi beberapa vaksin secara bersamaan. Namun, hal ini tidak membuat penelitian menjadi kurang ketat. Nah, kira-kira berdasarkan informasi di atas, pengaruh interaksi antar ruang kerjasama internasional WHO adalah A. Peluang penanaman modal meningkat. Kira-kira benar nggak ya? Di sini apakah dia membahas tentang penanaman modal? Ayo boleh jawab, silakan yang bisa jawab. Bisa dinyalakan ya mikrofonnya. Tidak ada suara ini. Oke, kalau gitu kakak bantu menjawab ya. Jadi di sini tidak membahas tentang penanaman modal. WHO itu apa sih? WHO itu adalah organisasi yang mana dia membahas tentang kesehatan ya. Organisasi PBB yang membahas tentang kesehatan. Jadi tidak ada kaitannya dengan penanaman modal. Berarti ini salah. Kemudian yang kedua, taraf kesehatan penduduk dunia meningkat. Apakah di sini bicara tentang taraf kesehatan penduduk dunia meningkat?
Justru di sini kesehatan masa-masa COVID itu dia menurun ya, karena banyak yang sakit, banyak yang membutuhkan vaksin, dan beberapa masalah lainnya. Jadi, untuk taraf kesehatan penduduk tidak meningkat ya, ini juga yang B juga salah. Kemudian yang C, sektor pariwisata mengalami perkembangan. Sekali lagi WHO ya di bacaan ini dia tidak membahas tentang pariwisata, yang mana dia membahas tentang kesehatan, kemudian tentang vaksin COVID gitu ya. Berarti yang C juga salah juga ya. Apakah mungkin yang D? Teknologi bidang kesehatan semakin berkembang. Coba kita lihat di sini ada poinnya ya. Perubahan ini berarti bahwa beberapa langkah dalam proses penelitian dan pengembangan dilakukan secara paralel sambil mempertahankan standar-standar klinis dan keamanan yang ketat. Nah, ini merupakan poin dari jawabannya, yaitu di jawaban opsi D. Jawabannya yang ini ya. Kita lanjut untuk soal nomor 2. Langsung nih ke poin soalnya ya. Pernyataan yang benar adalah yang mana? Terkait bacaan yang ada di atas. Ya, pasti harus kita baca ya. Kita baca dulu yuk. Jepang adalah negara dengan komoditas utama produksi barang elektronik dan kendaraan bermotor yang pasarannya sudah merambah ke berbagai penjuru dunia. Tidak heran jika pendapatan per kapita penduduk Jepang pada tahun 2016 tertinggi di Asia dan mendapat julukan sebagai macan Asia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna produk elektronik dan kendaraan bermotor dari Jepang. Meskipun komoditas utama berupa produksi barang elektronik dan kendaraan bermotor, Jepang mengimpor biji besi dan minyak mentah dari Indonesia. Jepang juga mengusahakan pertanian dan perikanan dengan teknologi maju. Keuletan penduduk Jepang menjadi salah satu penyebab kemajuan negara ini. Nah, kira-kira pernyataan yang benar itu yang mana ya? Apakah yang satu ini? Kondisi geografis Jepang tidak mendukung pengembangan sektor pertanian. Apakah tidak mendukung? Coba kita lihat. Bukannya dia tidak mendukung ya. Di sini Jepang juga mengusahakan pertanian dan perikanan dengan ada potensi untuk pertanian juga di sana. Berarti kondisi geografisnya juga mendukung ya dari segi pertanian. Nah, karena jawabannya 3 yang diminta, berarti nggak ada lain jawabannya yang benar adalah nomor 2, 3, dan 4. Kita cek yuk. Jepang tidak, yang nomor 2 nih ya, Jepang tidak memiliki kekayaan bahan tambang yang cukup sebagai bahan baku industri. Nah, di bacaan Jepang tadi dia mengimpor ya, dia mengimpor dari Indonesia. Batang mengimpor biji besi dan minyak mentah dari Indonesia. Artinya di Jepang itu dia tidak memiliki kekayaan bahan tambang ya. Dia tidak punya bahan baku industrinya, melainkan yang punya adalah Indonesia. Dan Jepang itu mengimpor dari Indonesia. Ini benar ya, berarti ya. Kemudian yang nomor 3, Jepang memprioritaskan perekonomian pada sektor industri. Nah, ini nih di kalimat awal ya, Jepang adalah negara dengan komoditas utama barang produksi elektronik dan kendaraan bermotor. Nah, ini kan industrinya ya, dia negara industri. Jadi, betul ya yang nomor 3 ini ya. Kemudian nomor 4, masyarakat Jepang memiliki etos kerja yang tinggi. Nah, Jepang ini merupakan salah satu negara maju. Di keuletan nih, di sini, di kalimat yang terakhir nih. Keuletan penduduk Jepang menjadi salah satu penyebab kemajuan negara ini. Berarti karena ulet artinya penduduknya memiliki etos kerja yang tinggi. Gitu ya.
Oke, jawabannya 2, 3, dan 4. Yang D. Lanjut ke soal nomor 3. Langsung ke poin soalnya. Berdasarkan teks di atas, penyebab lambatnya proses perubahan sosial budaya pada suku Baduy adalah, nah ini harus dibaca juga nih. Di Provinsi Banten terdapat suku Baduy. Suku Baduy Dalam merupakan suku asli Sunda Banten yang masih menjaga tradisi anti-modernisasi, baik cara berpakaian maupun pola hidup lainnya. Suku Baduy Rawayan tinggal di kawasan cagar budaya Pegunungan Kendeng seluas 5.101,85 hektar di daerah Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak. Perkampungan masyarakat Baduy umumnya terletak di daerah aliran Sungai Ciujung di Pegunungan Kendeng. Daerah ini dikenal sebagai wilayah tanah titipan dari nenek moyang yang harus dipelihara dan dijaga baik-baik, tidak boleh dirusak. Nah, berarti yang mana nih? Apakah yang A, kontak dengan budaya lain? Justru kalau misal suatu budaya itu melakukan kontak dengan budaya lain, itu bukan menyebabkan perlambatan proses perubahan sosial ya, justru itu akan memicu, me, apa ya, menambah gitu ya, membuka peluang untuk terjadi proses perubahan sosial. Berarti jawabannya bukan yang A. Kemudian yang B. Sikap masyarakat yang individualisme. Sifat masyarakat individualisme itu tidak tercerminkan di suku-suku sebenarnya ya. Jadi ini dia masih sangat tradisional gitu ya. Jadi untuk penduduknya biasanya untuk daerah-daerah suku-suku yang dia tuh masih sangat tradisional, itu penduduknya biasanya guyup gitu. Jadi berkelompok atau kekeluargaan, tidak memiliki sifat yang individualisme. Berarti ini bukan ya. Kemudian yang C, adat kebiasaan yang telah mengakar. Nah, bisa jadi nih ya. Di sini tercantum ya, suku Baduy ini masih menjaga tradisi anti modernisasi, baik cara berpakaian maupun pola hidup lainnya. Nah, ini bisa jadi ya, yang C ya. Coba kita lihat dulu yang D. Rasa takut terjadi kegoyahan integritas. Tidak juga ya berarti ya. Yang benar adalah yang C. Kaitannya dengan sosial budaya. Itu jawabannya yang C. Kita lanjut soal nomor 4. Jadi ini ada peta persebaran pengguna internet. Nah, kalau ada soal bergambar seperti ini, nanti bisa kalian, saya kasih trik ya. Jadi kalian baca untuk judulnya itu apa, kemudian apakah isinya sesuai dengan judul, dan untuk pertanyaannya, kalau yang diminta adalah pernyataan, berarti harus sesuai dengan gambar ini. Gitu ya. Jadi jangan pilih pernyataan yang tidak ada di gambar, gitu ya. Nah, berdasarkan peta di samping, pernyataan yang benar adalah A. Penduduk Pulau Jawa paling padat. Nah, kita baca nih soalnya. Di petanya ya, sebaran pengguna internet Indonesia 2020 berdasarkan pulau. Ini apakah membahas penduduk masing-masing pulau padat atau enggaknya? Tidak ya, ini membahas tentang sebaran pengguna internetnya. Nih, ada gambar sinyal internet nih. Di sini ceritanya di masing-masing pulau. Berarti bukan A. Meskipun kalian tahu jumlah penduduk Jawa itu paling padat. Tapi jangan berarti langsung, oh ini bener nih, nggak usah lihat gambar. Jangan gitu ya. Tetap diperhatikan gambarnya. Kalau soalnya itu adalah soal bergambar. Harus diperhatikan dan apakah pernyataan ini sesuai dengan gambar itu apa tidak. Gitu ya. Berarti yang
Ini tidak ya, karena ini fokusnya adalah ke sebaran pengguna internet. Kemudian yang B, seluruh wilayah Indonesia sudah terjangkau internet. Nah, kita tahu ya, Indonesia itu negara kepulauan yang mana ada Pulau Sumatera, ada Pulau Jawa, ada Bali, ada Nusa Tenggara, ada Kalimantan, ada Sulawesi, ada Maluku, dan ada juga Papua. Nah, apakah sudah seluruh wilayah Indonesia ini terjangkau internet? Belum ya. Di sini Maluku belum ada nih. Maluku dia tidak menunjukkan gambar sinyal internet ini. Maaf, ini Maluku dan Papua ya, tapi tidak merata secara keseluruhan karena Maluku ini tidak hanya Maluku, ada Maluku Kepulauan, ada Maluku Utara. Ya, ini yang ke sini belum nih, ya. Oke, kemudian ini juga nih untuk Nusa Tenggara itu kan juga luas. Nah, ini sudah menjadi satu Nusa Tenggara sama Bali hanya 5,2. Apakah sudah menyeluruh ini? Kalau menyeluruh itu artinya sama rata. Ya, menyeluruh artinya sama rata. Persentasenya itu sama. Berarti jawaban ini belum tepat, gitu ya. Kemudian untuk yang pilihan C, wilayah Indonesia bagian timur perlu meningkatkan pengguna internet. Wilayah Indonesia bagian timur perlu meningkatkan ya. Apakah iya? Mungkin iya ya, tapi sekali lagi ini adalah peta persebaran pengguna internet. Ini adalah saran. Ini adalah mungkin saran ya, saran, lebih ke saran, bukan pernyataan dari gambar ini. Jadi yuk coba kita lihat yang D. Lebih dari setengah pengguna internet Indonesia berada di Pulau Jawa. Iya nggak sih? Benar nggak sih? Lebih dari setengah nggak sih? Ini ada 56,4%. Ini yang lainnya di bawah 50 ya. Berarti betul ya, 56,4% ini dia lebih dari setengah. Berarti jawabannya yang D. Gitu ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 5. Berdasarkan contoh tersebut, dampak positif interaksi antar negara adalah yang diminta adalah dampak positif gitu ya. Coba kan ini pilihan gandanya terjadi alih teknologi, memperkuat posisi dan lain sebagainya. Sepertinya kita harus baca nih bacaannya nih. Nah, terjadinya interaksi antar negara, baik itu interaksi kerjasama bilateral, regional, maupun internasional, memunculkan banyak dampak positif maupun negatif. Salah satu contohnya adalah hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Jerman. Indonesia dapat memperoleh alat elektronik canggih dari Jerman, sedangkan Jerman dapat memperoleh bahan mentah berupa kelapa sawit dari Indonesia. Kira-kira dampak positifnya apa nih? Apakah terjadinya alih teknologi gitu? Tidak ya, tidak terjadinya alih teknologi, tapi justru malah melengkapi ya. Yang tadinya Indonesia ini teknologinya kurang, positifnya itu dia terlengkapi gitu ya, nggak alih teknologi gitu ya. Kemudian memperkuat posisi dan daya tawar Indonesia, tidak juga ya, karena mereka saling menguntungkan gitu ya. Jadi nggak hanya condong di Indonesia aja. Kemudian meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, bisa jadi. Tapi kita lihat dulu yuk opsi yang D. Negara dapat memenuhi kebutuhan yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Coba, jadi konteks pada bacaan ini itu adalah saling melengkapi, ya, saling melengkapi, yang mana akan menumbuhkan dampak positif. Lebih jawabannya ini lebih setuju yang D ya. Negara dapat memenuhi kebutuhan yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Artinya misal nih, tadi ya di Indonesia itu dia butuh Jerman karena di Jerman itu dia bisa Indonesia bisa memperoleh alat elektronik yang canggih. Sedangkan Indonesia kan nggak punya ya, jadi dia dapat dari Jerman. Sedangkan Jerman itu nggak punya yang namanya bahan mentah atau bahan baku ya. Jadi dia dapat dari Indonesia. Terjadi
saling tukar gitu ya, saling melengkapi. Jadi artinya kebutuhan itu bisa terpenuhi apabila negara antar negara tersebut melakukan interaksi gitu. Kita lanjut ke soal nomor 6. Benua Asia dengan julukan Benua Kuning merupakan salah satu dari 6 benua di bumi yang berpenghuni. Benua Asia dibagi menjadi 5 kawasan, yaitu Asia Tenggara, Asia Barat, Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tengah. Wilayahnya berbatasan dengan Samudra Hindia, Samudra Pasifik, Selat Bering, Laut Tengah, Laut Merah, Laut Arktik, dan Pegunungan Ural. Luas wilayah benua Asia kurang lebih sekitar 44,58 juta kilometer persegi. Negara dengan populasi jumlah penduduk terbanyak di Asia adalah Cina, yaitu 1,4 miliar jiwa. Untuk konteks bacaannya ini kelihatannya adalah bukan di tahun ini ya, karena perlu kalian ketahui jumlah penduduk terbanyak sedunia saat ini di tahun ini adalah apa coba? India. Jadi ini mungkin beberapa tahun yang lalu gitu ya. Makanya di sini masih ditulis Cina. Jadi sekarang ini negara paling banyak jumlah penduduknya itu adalah India, gitu ya. Nah, terkait dengan uh, uh, apa namanya benua ya, jadi benua di dunia itu ada 7 ya. Ada benua Asia, kemudian ada benua Amerika Utara, Antartika, sama satu lagi Australia. Jadi ada 7. Nah, yang tidak berpenghuni itu adalah di Antartika. Bisa hidup di daerah Antartika. Karena apa? Karena dari suhunya, terus di sana juga nggak ada vegetasi kecuali lumut gitu ya. Jadi manusia itu butuh makanan. Karena di Antartika cuma ada lumut, masa mau makan lumut kan nggak mungkin ya. Jadi menjadi tidak dihuni oleh manusia gitu. Nah, kita kembali ke soal ya. Penyebab jumlah penduduk Asia besar berkaitan erat dengan yang mana nih? Apakah A, letak astronomis dan kesuburan tanah? Jadi masing-masing dunia, masing-masing negara itu punya letak astronomis ya, letak astronomis. Yang mana letak astronomis ini pengaruhnya untuk jumlah penduduk itu sangat kecil ya, karena untuk letak astronomis itu pengaruhnya dia ke kan kalau astronomis itu berarti berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Berdasarkan garis lintang, posisi suatu negara atau pengaruhnya untuk suatu wilayah itu adalah iklim. Jadi apa namanya iklim dan kalau yang untuk garis bujur itu adalah waktu ya, perbedaan waktu, garis waktu gitu ya. Dan juga kemudian ini apakah berkaitan dengan populasi penduduk? Tidak ya, kurang, tidak berkaitan. Jadi dan kesuburan tanah bisa, tapi yang untuk letak astronomis kurang ya. Kita lihat opsi yang B. Luas dan kekayaan sumber daya alam. Yang namanya sumber daya alamnya ini kaya, pasti diburu sama penduduk. Pasti banyak penduduknya. Diburu gitu ya. Diburu oleh manusia atau makhluk hidup gitu ya. Kemudian luas, ada ruang ya, ada ruang untuk tinggal. Nah, ini juga pasti diburu nih. Oke, mungkin kita keep dulu nih untuk yang opsi B ya. Kita lihat yang C dulu. Penguasaan teknologi dan keadaan alam. Penguasaan teknologi, apakah itu apa namanya sama dengan populasinya terbanyak? Nggak begitu pengaruh ya. Keadaan alam ini juga nggak begitu pengaruh karena manusia itu dia lebih enak di daerah yang datar ya kalau dari keadaan alam kita apa namanya kita menghuni suatu tempat itu enaknya itu di daerah yang datar dibandingkan daerah yang bergunung-gunung gitu kan ya jadi ini kurang kemudian kondisi fisik perkembangan ilmu pengetahuan apakah iya
Di bacaan, di konteks bacaan ini dia lebih membahas ke luas sama tadi apa? Kekayaan sumber daya ya. Jadi jawabannya adalah yang B gitu. Ini luas nih, luas wilayah. Nah, oke. Kita lanjut ke soal nomor 7. Di sini ada infografis nih. Infografisnya mewakili nomor 7 sama nomor 8. Nah, infografisnya tentang Bung Tomo. Kita baca soalnya dulu yuk. Nomor 7. Berdasarkan infografis di atas, nilai perjuangan Bung Tomo yang relevan dengan kehidupan sehari-hari adalah... Oh, kita harus baca dulu. Mengenal Bung Tomo. Sutomo atau Bung Tomo ya. Lahir di Surabaya 3 Oktober 1920. Ia adalah pahlawan yang terkenal karena peranannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk melawan kembalinya penjajah Belanda melalui tentara LICA yang berakhir dengan pertempuran 10 November 1945. Pada pertempuran tersebut, pejuang sekaligus tokoh jurnalis asal Surabaya ini berhasil mengobarkan semangat juang rakyat Indonesia dengan semboyan merdeka atau mati, di mana peristiwa tersebut hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Ia meninggal di Padang Arafah, Arab Saudi, 7 Oktober 1981 pada umur 61 tahun ketika sedang menunaikan ibadah haji. Berbeda dengan tradisi untuk memakamkan para jamaah haji yang meninggal dalam ziarah ke Tanah Suci. Jenazah Bung Tomo itu dibawa kembali ke tanah air dan dimakamkan bukan di sebuah taman makam pahlawan, melainkan di tempat pemakaman umum Ngagel di Surabaya. Nah, kira-kira yang mana nih yang relevan dengan kehidupan sehari-hari? Poinnya di sini ya, poinnya seorang Bung Tomo itu dia peranannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk melawan kembalinya penjajah. Intinya membangkitkan semangat. Kemudian di sini beliau juga ikut dalam pertempuran kan ya, yang mana di sini ada eh, mengorbankan semangat lagi rakyat dan juga ada kunci apa ya kebersamaan gitu ya. Intinya bareng-bareng gitu ya, mengajak rakyat bareng-bareng yuk kita melakukan eh, apa namanya perlawanan gitu ya. Jadi kira-kira yang mana nih? A. Membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Saya rasa ini lebih ke individual ya, karena di sini tidak ada mengajak teman-temannya atau lain sebagainya. Ini membiasakan membuang sampah gitu ya. Kemudian ini kurang tepat. Coba lihat yang B yuk. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas dalam berkendara. Ini juga cenderung kita secara individu gitu ya. Mungkin yang ini nih, yang C mengikuti gotong royong kebersihan lingkungan. Nah, ini kan gotong royong berarti dilakukan oleh banyak orang. Gitu kan ya. Kemudian melaksanakan tugas kebersihan kamar mandi, tidak. Di sini melaksanakan tugas kamar mandi, kalian aja sendiri-sendiri bisa, gitu ya. Jadi poinnya di sini ada poin kebersamaan ya, artinya dia mengajak rakyat atau kita bisa mengajak teman-teman untuk gotong royong ya, mengikuti kebersihan lingkungan. Gotong royong ini apa namanya poinnya. Berarti jawabannya yang C, gitu. Kemudian yang nomor 8. Berdasarkan infografis di atas, perwujudan perjuangan Bung Tomo yang relevan dalam kehidupan masyarakat saat ini adalah, jadi ada dua jawaban yang benar nih. Kalian mau milih yang mana? Coba yang A. Beasiswa untuk melanjutkan sekolah yang diberikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu. Beasiswa ini berarti yang berikan pemerintah ya, bukan individu ya. Dan di sini tidak apa ya, tidak mengajak bareng-bareng gitu loh. Maksudnya tuh nggak ada jiwa penyemangatnya gitu loh. Maksudnya bukan tokoh Bung Tomo yang ada di infografis gitu ya. Jadi yang A ini saya rasa tidak ya, tidak tepat ya. Coba kita lihat yang B.
Para atlet bulu tangkis berlatih dan berjuang untuk mempertahankan juara dalam SEA Games. Wah, ini jelas banget nih, ada berjuang, mempertahankan juara ini ya. Berarti yang B ini benar nih ya. Oke, ini eh, contoh teladan dari Bung Tomo nih yang B. Kemudian lihat yang C yuk. Sekelompok pelajar menggalang dana untuk membantu korban bencana gempa di Papua. Sekelompok ya, ya ini benar ya berarti karena ada jiwa kebersamaannya. Ini benar nih, berarti C juga benar. Coba kita lihat yang D. Seorang pelajar menolak adanya bullying terhadap sesama manusia. Kurang tepat ya, karena di bacaan itu Bung Tomo itu dia memberi semangat untuk rakyatnya untuk berjuang gitu ya. Jadi hanya jawabannya yang B sama yang C. Itu. Kita lanjut ke soal nomor 9. Perhatikan grafik berikut. Ini ada grafik nih, grafik neraca perdagangan Indonesia tahun 2019 miliar dolar. Satunya miliar dolar AS ya gitu ya. Nah, kita baca soalnya ya. Berdasarkan grafik tersebut, defisit tertinggi di semester pertama tahun 2019 berada di bulan. Defisit itu apa sih? Defisit itu adalah selisih kekurangannya ya gitu ya. Jadi ada defisit, satunya defisit apa ya? Surplus ya. Kalau surplus itu kelebihan, kalau defisit itu kekurangan gitu ya. Jadi terjadinya ekspor impor ini yang kurang. Kalau kurang berarti otomatis lebih banyak impor ya daripada ekspor. Nah, kita lihat yuk dari grafiknya ini. Pada bulan apa sih kira-kira antara impor sama ekspornya itu selisihnya itu lebih banyak ya, lebih banyak di impornya. Mungkin Januari ini 15 ya, impornya 15, untuk ekspornya adalah 13,9, berarti dia defisitnya sekitar berapa nih? Sekitar 1,1 ya, berarti sedikit ya, 1,1. Ini kita tandai 1,1 gitu ya. Kemudian yang Februari, ini defisit nggak nih? Nggak ya, dia malah surplus. Karena ekspornya lebih tinggi dibandingkan impornya. Jadi selisihnya dia surplus 0,3. Kemudian di bulan Maret, ini ekspornya dia juga lebih tinggi ya daripada impornya ya. Dia surplus juga nih. Surplus 0,6 ya. Kemudian bulan April. Nah ini untuk defisit ya, defisitnya berapa nih? 15,4 dikurangi 13,1 ketemu 2,3. Berarti ini defisitnya 2,3. Lebih tinggi ya daripada Januari ya. Kemudian untuk Mei, apakah ini defisit? Surplus ya, karena ekspornya dia lebih tinggi 0,2 dibandingkan dengan impornya. Kemudian Juni, ini juga surplus ini. 11,8 yang impornya itu 11,6. Berarti selisih surplusnya 0,2. Berarti mana? Yang tertinggi, defisit tertinggi terjadi pada bulan April. Bulan April adalah pilihan gandanya yang D. Ini yang D ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 10. Perhatikan wacana berikut. Keadaan alam di wilayah ini dibagi menjadi tiga, yaitu pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Rangkaian pegunungannya adalah pegunungan Andes yang membentang dari utara ke selatan dengan puncak tertingginya Gunung Aconcagua di ketinggian 6.959 meter. Dataran tinggi utama di kawasan ini adalah dataran tinggi Guyana, dataran tinggi Patagonia, dan dataran tinggi Brasil. Dataran rendahnya berada di sekitar lembah-lembah sungai besar, yaitu Sungai Amazon dan Sungai Orinoco.
dengan anak-anak sungainya. Daerah ini merupakan dataran rendah yang luas dan subur. Sebagian besar tertutup oleh hutan Amazon yang sangat luas. Wacana di atas menunjukkan bentang alam wilayah titik titik titik. Mana nih kira-kira nih? Apakah Amerika Utara, Amerika Serikat, apakah Amerika Selatan, atau Amerika Tengah? Jawabannya adalah, nih, kakak punya foto mapnya. Nah, ini kira-kira Amerika mana nih? Iya, betul sekali. Amerika Selatan ya. Di sini kita lihat ya tadi ya, ada Sungai Amazon, kemudian ada Pegunungan Andes, dan lain sebagainya. Ini yang ada pada soal itu adalah Amerika Selatan. Langsung ganti otomatis kan ya? Oke. Ini ya, Amerika Selatan jawabannya. Kita lanjut ke soal nomor 11. Jadi ini ada pamflet. Jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona dengan Germas. Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Caranya bla 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 gitu ya. Langsung ke soal. Pamflet di atas merupakan program pemerintah yang berpengaruh pada bentuk perubahan sosial. Bentuk perubahan sosial program tersebut adalah, nah ini kan membahas tentang Germas ya. Germas yang mana ini masa pandemi COVID nih. Masa pandemi COVID itu kita tidak menduga ya. Kita tidak menduga kapan datangnya dan berapa lamanya gitu ya. Dan tidak direncana mau ada COVID gitu kan ya. Jadi kita ke pembahasan. Nah, apakah ini termasuk evolusi atau revolusi atau direncanakan atau tidak direncanakan? Jadi di sini kakak punya materinya sedikit. Jadi perubahan sosial itu dapat terjadi melalui dua bentuk utama ya, yaitu evolusi sama revolusi. Berarti jawabannya kalau enggak A, ya B gitu ya. Oke, tapi yang mana nih? Evolusi adalah perubahan sosial yang terjadi secara bertahap, seringkali selama jangka waktu yang panjang. Apakah iya? Kalau revolusi itu adalah perubahan sosial yang terjadi secara mendadak dan mengganggu tatanan yang ada. Kira-kira kemarin ya terjadinya pandemi COVID, ini dia terjadinya mendadak nggak sih? Sangat mendadak ya. Dan juga ini tidak direncana. Berarti jawabannya adalah yang D, revolusi. Sekali lagi ya, revolusi itu dia perubahan sosial yang terjadi secara mendadak dan mengganggu tatanan yang ada. Ini sangat mengganggu ya, sangat mengganggu tatanan yang ada. Misalnya apa nih? Yang tadinya kita bekerja jadi tidak bekerja, harus lockdown gitu-gitu ya. Jadi itu benar-benar mengganggu tatanan yang ada di dalam sebuah wilayah atau negara. Gitu ya. Jadi perlu kalian tahu di Germas ini ya, jadi ada beberapa cara nih dengan makan makanan yang bergizi, rajin olahraga, jaga kebersihan, tidak merokok, cuci tangan, gunakan masker, berdoa, bila demam dan sesak itu ke rumah sakit, makanan dimasak sempurna dan minum air mineral yang banyak gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Simaklah wacana tentang globalisasi pertanian berikut. Soalnya apa sih? Dampak positif akibat globalisasi pada wacana di atas adalah, mungkin bisa kita lihat dulu pilihan gandanya atau ke soalnya dulu, ke bacaan dulu aja ya. Seiring globalisasi, arus barang produk pertanian semakin bebas dan mudah memasuki wilayah Indonesia. Kunci menghadapi globalisasi tersebut dengan efisiensi usaha tani dengan tiga langkah yang bersifat mikro, yaitu meningkatkan jumlah produksi sehingga tercapai kecukupan pangan nasional, dan meningkatkan efisiensi biaya produksi sehingga produk pertanian memiliki daya saing harga.
Pemerintah melakukan kebijakan di bidang pertanian dengan meningkatkan fasilitas bantuan alat mesin pertanian secara signifikan yang berakibat telah menggeser kegiatan usaha pertanian dari sistem tradisional menuju pertanian yang modern. Nah, kira-kira dampak positif ya. Ini kejadian globalisasi yang mana tentu memiliki dampak positif. Kira-kira yang mana nih? A. Lunturnya norma atau kaidah budaya lama yang telah ada sejak dulu. Yang namanya lunturnya norma berarti ini bukan dampak positif ya, ini adalah dampak negatif. Kemudian yang B, budaya asing yang tidak sesuai. Ini juga dampak negatif ya, tergesernya bentuk budaya nasional oleh budaya asing yang tidak sesuai. Jadi terjadi asimilasi ceritanya di sini. Nah, ini adalah dampak negatif. Kemudian yang C, munculnya tatanan kehidupan masyarakat baru yang lebih modern dan ideal. Nah, bisa jadi nih dampak positif. Apakah yang D, membentuk pola pikir masyarakat untuk meninggalkan tradisi kuno yang sudah terancam. Untuk meninggalkan, berarti ini meninggalkan tradisi aslinya. Ini bukan dampak positif asli itu dia akan hilang ya terjadi akulturasi jadi bukan yang ini maksud maaf asimilasi gitu ya jadi bukan yang D juga berarti jawabannya yang C munculnya tatanan kehidupan masyarakat baru yang lebih modern dan ideal. Kita lanjut soal nomor 13. Berikut ini pendapatan nasional dan jumlah penduduk negara alfa, beta, dan theta selama tahun 2018. Jadi pertanyaannya adalah, berdasarkan data di atas, kesimpulan yang tepat mengenai pendapatan per kapita ketiga negara adalah, berarti ini diapakan nih? Kita bagi ya, pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Nah, di sini kakak sudah menghitung nih. Nah, ini. Jadi, negara alfa itu dia pendapatan nasionalnya adalah 350.000 ya, jumlah penduduknya 70. Berarti pendapatan per kapitanya adalah ketemu 5.000. Kemudian kalau beta dengan pendapatan nasional 320.000, jumlah penduduknya 80, pendapatan per kapitanya adalah 4.000. Kemudian teta pendapatan nasionalnya 360, jumlah penduduknya 40, pendapatan per kapitanya adalah 9.000. Berarti dari sini kita lihat yuk pilihan gandanya. Apalin ya ini ya. Ini 5.000 yang alfa, yang beta adalah 4.000, yang teta adalah 9.000 gitu ya. Karena di sini ditanyakan pendapatan per kapitanya. Nah, kita lihat. Pendapatan per kapita negara alfa lebih besar dari negara teta. Tadi alfa 5.000 ya. Tetanya tadi berapa sih? Lupa, 9.000. Apakah alfa lebih besar? Tidak ya, alfa lebih kecil nih. Dia lebih kecil dari teta. Kemudian yang B, berarti bukan yang A ya. Yang B, pendapatan per kapita negara beta lebih besar daripada negara teta. Apakah yang beta lebih besar? Ternyata tidak juga. Yang beta itu dia 4.000 doang ya, jadi lebih kecil daripada yang teta. Kemudian yang C, pendapatan per kapita negara teta lebih besar dari negara beta. Negara teta lebih besar dari negara beta, betulkah? Negara teta lebih besar dari negara beta. Betul ya ini ya? Angkanya 9.000 nih untuk teta, sedangkan beta itu 4.000. Berarti 9.000 lebih banyak ya daripada 4.000. Betul. Jawabannya yang C. Kita lihat yang D coba. Negara alfa lebih kecil dari negara beta. Negara alfa lebih kecil dari beta. Oh, tidak juga. Kan yang alfa itu lebih banyak ya daripada beta. Jawabannya yang C. Kita lanjut soal 14 dan 15. Di sini ada hasil sensus penduduk 2020 ya, ada data hasil sensus penduduk 2020 nih. Ini infografisnya kegedean. Bentar. Jadi kita langsung lihat soalnya ya.
Berdasarkan infografis di atas, pernyataan yang benar hasil sensus penduduk Indonesia tahun 2020 adalah kamu boleh memilih lebih dari satu jawaban. Berarti mungkin jawabannya lebih dari satu ya. Kita lihat yuk yang A. Pada tahun 2020, setengah penduduk Indonesia adalah milenial dan Gen Z. Coba kita lihat. Tahun 2020 setengahnya itu penduduk milenial sama Gen Z. Kita lihat yang Gen Z mana ini. Nah, ini ada 27,94. Milenial ada 25,87. Artinya ini separuhnya nggak sih? Separuhnya ya? Bahkan lebih ya. 25 ditambah 27. Ini ya betul, separuh atau lebih gitu ya. Separuh lebih. Berarti yang A ini bisa jadi betul. Kan dia setengah penduduk Indonesia kan? Nih, kita lihat nih. Penduduk Indonesia tuh segini banyaknya. Ya, 100%-nya segini. Nah, kita hitung untuk Gen Z sama milenial itu dia 50%. Kurang lebih sekitar 50% ya, 50% lebih dikit lah. Itu sudah mencapai setengahnya ini. Itu ya. Berarti yang A ini benar ya. Kemudian yang B, pada tahun 2020 penduduk Indonesia mengalami masa transisi demografi pada level 2. Apakah ini ada di infografis mengalami transisi demografi level 2? Di sini tidak menjelaskan level-levelnya ya. Kita baca yuk. Ini ini adalah komposisi, kemudian ini jumlah penduduk, ini laju penduduk, ini ada uh, angka usia produk, kemudian ini jenis kelamin, ini sebaran penduduk, kemudian ini luas wilayah ya. Apa berarti nggak membahas tentang yang poin B ini ya? Oke, berarti ini tidak benar. Kemudian yang C. Pada tahun 2020, kondisi kependudukan Indonesia berada di puncak bonus demografi. Coba kita lihat, apakah di sini ada keterangan dia berada di puncak bonus demografi? Kalau misal puncak bonus demografi, artinya itu biasanya ada infografis yang dia itu menuliskan berturut-turut gitu ya, dari tahun ke tahun. Misal tahun 2010, kemudian tahun 2011, 2012, dan seterusnya. Jadi kita bisa melihat itu grafiknya di puncaknya atau tidak. Kan nanti bisa dikaitkan dengan grafik ya. Tapi karena di sini nggak ada grafiknya, berarti kita tidak bisa mengetahui apakah ini adalah puncak demografi atau tidak. Gitu ya. Jadi jawaban yang C itu kurang tepat. Perlu kalian ketahui ya, jadi ada yang namanya bonus demografi. Bonus demografi adalah jumlah eh, usia produktif itu sangat banyak atau meningkatnya dengan drastis jumlah usia produktif dibandingkan dengan usia non-produktif. Di sini usia produktif itu adalah usia 15 sampai 64 tahun. Kemudian usia non-produktif itu adalah usia sebelum produktif dan usia setelah tidak produktif lagi atau lansia. Jadi yang sebelum produktif itu dia di bawah umur 15 tahun. Sedangkan yang sudah tidak produktif itu di atas usia 64. Nah, ini adalah kategori tidak produktif atau non produktif ya. Usia eh, apa namanya? Usia muda sama usia tua. Sedangkan usia produktif itu adalah usia 15 sampai 64. Nah, ini usia produktifnya ini tinggi ini. Gitu. Tapi kalau yang C tadi tidak diketahui grafiknya ya. Jadi kita tidak tahu di puncak atau enggak gitu ya. Atau mungkin yang ini nih, yang D. Pada tahun 2020, jumlah penduduk laki-laki Indonesia lebih banyak dari penduduk perempuan Indonesia. Kita lihat di jumlah yang mana nih? Oh, ini nih rasio jenis kelamin. Terdapat 102, kelihatan nggak ya? Saya zoom ya. Oh, eh. Terdapat 102 penduduk laki-laki untuk jumlah laki banyak dari rasio 100 perempuan. Kalau untuk rasio 100 perempuan itu jumlah laki-lakinya ada 102, artinya dia lebih tinggi.
untuk jumlah laki-lakinya dibandingkan dengan jumlah perempuannya. Berarti jawaban yang D ini adalah jawaban yang benar. Oke. Satu lagi ya, mungkin karena waktunya sudah mau habis. Berdasarkan infografis di atas, dampak sosial dan demografis terhadap dinamika kependudukan yang terjadi di Indonesia apa sih? Apakah yang A? Menurunnya kebutuhan layanan kesehatan dan pendidikan, ataukah B? Meningkatnya angka harapan hidup penduduk Indonesia, atau C? Meningkatnya angka ketergantungan penduduk Indonesia, apa D yang ini? Kalau menurunnya kebutuhan layanan kesehatan dan pendidikan, kita lihat ya di usia lansia, di usia misalnya menurunnya angka kematian ya berarti ya ini ya menurunnya kebutuhan layanan kesehatan dan pendidikan. Kalau yang kesehatan yang lansia, kita lihat ini dia grafiknya itu naik ya. Berarti bisa jadi ya. Kalau pendidikan, apakah di sini membahas tentang pendidikan sih? Tidak ternyata. Berarti yang A ini tidak menjawab, gitu ya? Tidak benar. Kemudian yang kedua, meningkatnya angka harapan hidup penduduk Indonesia. Angka harapan hidup bisa kita lihat dari usia itu tidak banyak yang mati, artinya angka harapan hidupnya itu bagus. Tapi kalau banyak yang mati, artinya buruk. Di sini menunjukkan kenaikan. Jadi ada persentasenya ini 9,78% naik dibandingkan tahun 2010 sebesar 7,59%. Adanya kenaikan artinya angka harapan hidupnya itu malah buruk ya atau menurun. Gitu ya, angka harapan hidupnya ya. Kemudian untuk yang C, berarti ini salah ya yang B ya. Yang C, meningkatnya angka ketergantungan penduduk Indonesia. Kita lihat angka ketergantungan penduduk itu adalah nama lainnya adalah dependensi rasio. Yang mana jumlah usia non produktif yang ditanggung oleh jumlah usia produktif. Artinya ketika ini kita jumlahkan ya hanya berapa persen ya sekitar 10%, ini 70 persenan. Jadi jawaban yang C ini tidak ya, harusnya angka ketergantungannya itu dia turun. Karena apa? Karena jumlah usia produktifnya banyak. Jadi dia dapat menanggung apa namanya usia yang non produktif. Artinya ketergantungannya penduduk usia non produktif terhadap apa namanya produktif itu dia kecil ya, tidak meningkat. Balikannya ini karena kita sedang masa demografi apa bonus demografi. Kemudian yang D, meningkatnya angka pengangguran terbuka di Indonesia. Nah, ini bisa jadi ya. Kenapa meningkatnya angka pengangguran? Nah, dengan banyaknya usia produktif, ini kalau kalau pemerintah tidak menyediakan lapangan pekerjaan, itu nanti akhirnya banyak yang nganggur, ya. Jadi ada baiknya ada upaya pemerintah untuk memberikan lapangan pekerjaan sehingga tidak terjadi yang namanya pengangguran besar-besaran gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini ya. Sudah pukul 21:02. Saya Dini ya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Mungkin pertemuan berikutnya kita bisa diskusi ya, dan kita akan bahas materinya lebih lanjut. Terima kasih, sekian dari saya. Saya kembalikan lagi ke Kak Wiko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Kak Wiko. Baik, terima kasih Kak Dini atas paparan materinya dan adik-adik semuanya. Demikian kegiatan bimbel malam ini. Kita sampai ketemu di besok hari. Sehat-sehat selalu, selamat beristirahat. Sampai jumpa besok malam kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.